tasnya. Tas dipegang. Sini, ngadep sini kamunya. Nah, kita mulai ya, kita memuji Tuhan, kita mulai ibadah family ministry. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Ia tak jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Tiada dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Kita bersyukur pada saat hari ini kita akan dirawat oleh kuasa Tuhan, baik melalui pujian penyembahan, doa-doa kita, kesaksian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bahkan bincang-bincang kita pada hari ini, kita akan berdoa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur.
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tiada yang lain dapat kami lakukan Tuhan selain bersyukur kepadamu. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Dan kami dapat bersyukur, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bapa Engkau Yesus yang layak menerima hormat, pujian dan kemuliaan. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami bersyukur, Engkau menggerakkan tangan-Mu untuk menolong kami Tuhan. Haleluya. Seluruhnya kami yang ada di Family Ministry ini. Banyak yang telah Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar ya Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat sore hari ini. Kami bersyukur, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami berfellowship, beribadah. Hanya ini yang dapat kami lakukan di zaman yang semakin Tuhan menggoncangkan iman orang-orang percaya. Tapi kami percaya tak ada lembah kelam yang sanggup untuk membuat kami terpisah daripada Engkau Tuhan. Tidak ada goncangan Tuhan yang sanggup untuk Bapa menggoyahkan iman kami, karena roh yang kau berikan lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Firman-Mu selalu menguatkan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami pada saat hari ini Bapa. Tuhan, terlebih dahulu sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan, untuk lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, baik terhadap manusia, sesama manusia, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu hari-hari kami jatuh dalam dosa Tuhan. Basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu, pimpinlah kami Tuhan pada saat ibadah sore hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, kemuliaan-Mu yang melawat kami pada saat ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Baik itu nanti kesaksian, baik itu firman-Mu Tuhan. Kiranya hamba-Mu yang telah Engkau urapi untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Yang Kau berikan kuasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan, yang akan memberkati, menegur, dan mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu Tuhan. Bahkan juga bincang-bincang kami pada hari ini Tuhan akan menambah pengetahuan kami, bahkan juga wawasan kami Tuhan, bahkan keakraban kami di family ministry ini Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya kepadamu Bapa, bahkan yang masih juga belum hadir. Kiranya Engkaulah yang pimpin Tuhan, bahkan segala gangguan sinyal, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam ibadah Zoom ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya Engkau telah memberikan kuasa bagi kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Ayo, siapa yang mau kesaksian? Bisa 2 orang. Pak Manik, boleh Pak Manik? Opung Brahmana sendiri. Lewat kemana Pak Manik? Bu Grace, kesaksian Bu Grace. Ya, Bu Grace kesaksian. Kemarin nggak hadir tuh, saya tunggu-tunggu. Nah, lo kemana tuh? Nggak ada saya kesaksian. Kan banyak kesaksian Bu Grace. Tuhan saya yang bersaksi deh ya Pak. Silakan Bu Lydia. Ya. Kemarin kan saya nggak masuk. Pas jam 4 tuh saya udah mau masuk, tamu datang.
ada 6 orang dari Nafiri, ada juga Ibu Seri ya sama Pak Joni itu dia masuk kemari. Dia bawa barang-barang banyak juga gitu, makanan dibagi semua. Bawa 150 box gitu ya makanan. Dan juga kasur, sembako gitu ya. Ya saya bersyukur, terus saya diajak doa di sini gitu. Didoain saya gitu ya. Jadi saya bersyukur kita doa lama juga di sini, hampir jam berapa pulang, jam 6 ada gitu. Nah saya bersyukur ya malah kemarin di mana saya juga senang, terus tetangga-tetangga gini kita banyak yang ngasih dari Buddha, dia bilang dari kelenteng itu sama gereja, dia bilang saya juga bersyukur ya bisa ikut juga gitu, artinya bisa datang ke tempat saya dan membagikan gitu ya. Jadi saya itulah kemurahan Tuhan, Tuhan menolong gitu ya. Biarpun udah hampir ya 2 minggu ya, udah 2 minggu gitu Tuhan masih tolong gitu, dan anak masih ada. Dan juga satu ibu yang ngedoain saya itu dia kasih berkat juga buat saya buat nambahin rumah yang di sebelah itu ya. Memang kita nggak ngerti ya jalan-jalan Tuhan gitu. Kita dapat berkat dari mana gitu ya, nggak tahu, ternyatanya banjir membawa berkat juga gitu ya. Jadi saya bersyukur, jadi saya lagi ngumpulin lagi nih buat bayaran rumah yang di sebelah ya, dan juga beberapa ibu janji mau ngasih juga gitu ya. Jadi saya bersyukur, saya juga suka dengerin doa dari Pak Mingguan ya, supaya Tuhan tolong bisa melunasi tempat itu gitu ya. Jadi saya juga bersyukur, saya bilang Tuhan cepet deh diberesin itu supaya doanya lain lagi nanti buat ngebangun gitu. Jadi sekarang kan doanya masih buat pembayaran yang masih kurang ya. Puji Tuhan kemarin dia masih memberi gitu, ada 10 juta tadi saya lihat ke bank gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan, dan juga saya ngumpulin uang kebanjiran itu ada 5 juta juga gitu. Jadi kan jadi dapat 15 juta gitu ya, jadi buat nambahin gitu masih sedikit-sedikit lagi gitu. Puji Tuhan ya. Jadi semuanya Tuhan itu baik ya, menolong apapun yang kita hadapi ya Tuhan tidak tinggalkan. Dan juga saya banyak tuh dapat ya, artinya supermi gitu, sabun ditinggalin juga ya, beras juga saya jadi bagiin juga ke jemaat yang memerlukan gitu ya. Itulah Tuhan baik menolong. Biar kita banjir, kita dapat berkat, dan saya juga saluran lagi karena beras juga kelamaan kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi dapat minyaknya yang kecil-kecil itu, yang segelas aqua gitu, ada 2 gitu. Saya bilang ini minyak apa sih? Saya bilang, kata yang lain minyak tuh tante, minyak. Oh begini ya, kecil-kecil gitu. Tapi ya puji Tuhan gitu, buat ngegoreng kerupuk, ngegoreng apa bisa gitu ya. Jadi Tuhan baik ya, menolong apapun yang kita hadapi ya, Tuhan nggak tinggalkan ya. Jadi saya bersyukur Tuhan baik menolong, dan itulah berkat-berkat Tuhan ya, Tuhan menolong gitu. Apapun yang kita hadapi Tuhan selalu menolong. Itu aja mungkin kesaksian saya ya, Tuhan baik. Jadi saya juga kemarin juga kan habis betulin HP juga ya, rusak juga gitu ya. Jadi itulah Tuhan baik semuanya ya. Jadi ada yang janji juga mau membeli itu tuh buat suara di sini gitu, buat mic gitu ya. Dan speaker. Bukan speaker, itu yang buat masukin suara ke situ tuh ya. Dia mau beliin juga nanti bulan depan katanya. Ada satu dari dari persekutuan namanya tuh, dia mau gitu, mau membantu di sini. Oh, mixer ya. Bukan mixer, apa sih yang itu tuh, amplifier apa sih itu ya, yang buat itu equalizer, itu ampli sound system ya. Sound Sistem pernah nawarin saya Pak Joner 3,5 juta, tapi itu bekas kan. Jadi saya tanya sama yang ngerti gitu, dia bilang nggak usah lah tante, lain kali aja. Iya memang saya juga udah ada kan pinjem yang lain gitu yang pakai tempat saya. Nah puji Tuhan memang saya mau carinya yang baru, yang bagus gitu ya, supaya rasanya enak gitu kan. Seperti organ aja kan, ada yang bilang beli yang 7 juta, yang beli segini, tapi saya nggak mau. Saya udah lihat ada yang 15 juta itu, saya mau beli yang itu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tolong jadi dapat yang 15 juta. Amin. Yang 12 juta udah dibeli orang gitu. Tadi saya pikir ya udahlah mundur aja gitu, yang turunan dikit gitu. Yang 12 juta.
Saya ke tokonya udah dibeli tante yang 12 juta. Masih tetap ada yang 15 juta itu 500. Ya puji Tuhan bisa beli gitu ya saudara. Jadi itulah semuanya berkat Tuhan. Memang kalau buat Tuhan saya maunya yang bagus gitu, yang enak suaranya. Biar nggak bisa main organ, tapi kan saya tahu juga ya, yang di perniagaan ada juga gitu 10 juta gitu. Tapi itu masih kurang gitu, di bawahnya sedikit. Tapi saya bersyukur Tuhan tolong semuanya. Kemarin teman itu pakai, dia bilang, tante enak nih suaranya bagus. Puji Tuhan ya, Tuhan menolong semuanya. Inilah berkat Amin. Tuhan. Ya Tuhan gak tinggalkan. Memang saya lagi mikirin, aduh Tuhan kemana nih cari dana, kok susah. Tapi dengan kebanjiran itu ya udah dapat sedikit-sedikit ya buat dikumpulin lagi. Puji Tuhan, Tuhan berkatin semuanya. Amin. Makasih memang, juga Pak Mingguan sama saudara-saudara semuanya, Mbak ya, Tuhan. makasih Bu Lydia. Ya kadang-kadang kita dari masalah yang ada ya, kadang-kadang kok Tuhan malah kasih masalah. Padahal di dalam masalah itu, di balik masalah itu ada berkat Tuhan ya. Kadang kita nggak bisa terpikirkan itu seperti itu ya. Nah, itu Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib ya. Justru di dalam masalah itu ada berkatnya Tuhan. Jalan-jalan Tuhan yang nggak ngerti. Ya, gitu. asal kita jangan bersungguh-sungguh, tetap mengucap syukur itu. Jadi Tuhan bisa menjaga bersungut ya, supaya kita bersyukur aja Tuhan. Karena sungutan itu nggak bisa masuk ke sorga. Haleluya. Musa kan ya, di mana bangsa Israel bersungut terus sampai gak ada yang masuk ke Kanaan ya. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang masuk ke Kanaan karena banyak bersungutnya. Saya juga mau belajar begitu, gak mau bersungut. Saya pokoknya apa yang saya bisa saya kerjain, udah beres. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkatin semuanya. Ya, makasih Bu Lydia. Luar biasa kesaksiannya. Pasti lunas gerejanya ya. Nanti tinggal dibikin rumah singgah ya. Kan cita-cita Bu Lydia kan minta supaya bisa jadi rumah singgah. Pasti Tuhan penuhi. Amin. Amin. Pasti Tuhan beri. 30 lagi lah Pak. Ya, puji Tuhan. Kecil, di mata Tuhan itu kecil banget ya. Saya yang 250 juta aja Tuhan bisa urusin, bisa lunasin dalam kurun waktu setahun ya. Luar biasa itu. Gimana Bu Grace? Mau kesaksian Bu Grace? Boleh 1 orang lagi? Bu Grace. Ya. Kalau dengan kesaksian Ibu Lydia luar biasa. Saya kemarin nggak sempat ikut persekutuan ini karena sebaliknya saya dipanggil karena ada seorang hamba Tuhan justru ya, pendeta. Dia membangun rumah, ngambil tanah di sebelah belakang rumahnya karena dia mau perluas rumahnya. Dia ambil tanah kosong di belakang, padahal itu ada yang punya. Kebetulan yang punya tante saya. Jadi tante saya panggil saya, urusin tuh. Itu pendeta lu Grace, katanya gitu. Lah saya ini berhadapan sama pendeta. Ngotot lagi pendetanya. Wah, saya bingungnya. Saya kenal baik lagi pendetanya. Saya ngomong baik-baik, dia nggak bisa terima. Jadi kita kemarin itu dari siang jam 10, saya tuh sampai jam 7, hampir jam 7 malam saya tuh ngejar itu komunitas itu saya. Aduh, nggak ada habis jalan keluarnya. Dia ngotot minta ampun. Dia tetap mau bangun rumahnya itu dengan ngambil tanah orang. Padahal itu pendeta. Pendeta sama istrinya dua-duanya ngotot berhadapan dengan saya dan saya kenal baik pendeta itu. Itu luar biasa. Saya hari itu rasanya kayaknya dibikin malu. Karena tante saya tuh bilang, tolong saya lepas tangan, urusin. Itu tanah yang diperebutkan itu tanah 1 meter harganya sekitar 5 juta. Yang diambil tuh 200 meter lebih. Aduh, saya rasanya nggak bisa apa-apa lagi. Mau kemana ngadu, mau kemana. Tapi ini jadi contoh ya. Buat kita, aduh tanah jangan sembarangan gitu buat tanah. Sampai tante saya itu angkat sumpah. Orang Ambon begitu kan. Kalau udah begitu, aduh. Sumpahnya gampang sekali tuh Bu Messi. Tahu tuh Bu Messi. Kadang-kadang buat mereka sumpah itu biasa-biasa aja gitu. Jadi ya situ kejepit. Mau bilang jangan sumpah, tanah dia diambil.
yang ini yang pendeta yang harusnya tahu aturan nggak tahu aturan. Itu kemarin saya memang luar biasa ya di situ. Saya rasanya kayak disiram air panas, tahu air es gitu. Tante saya udah tua banget, udah hampir 90 tahun. Dia sampai nangis-nangis, tanah saya jangan diambil itu. Dia simpen sedikit buat cucunya katanya. Aduh, saya bingung-bingung. Jadi sebenarnya saya sih kalau bisa minta dukungan doa lah untuk tante saya ini ya. Udah tua Pak Pendeta Koming, dia simpen tanah itu buat cucunya. Jadi sekarang tahu-tahu katanya pendeta itu bangun, dia kaget. Kok tanah dia jadi berkurang gitu. Lalu waktu di share ternyata tanahnya 200 meter diambil. Kalau harga 1 meter 5 juta itu udah berapa yang diambil. Nah itu yang buat saya belum ada keputusan yang pasti, tapi saya bawa dalam doa karena tante saya ya berdoa, pendeta ini juga berdoa, bingung saya jadinya. Jadi yang jelas tante saya punya surat yang pasti bahwa itu memang tanahnya dia. Dan pendeta ini ngotot, katanya dia mau pakai tanah itu, nggak tahu bagaimana nanti akhirnya keputusannya supaya bisa tetap baik gitu. Jangan sampai terjadi keributan, nggak enak kali ya antara orang Kristen dan dua-duanya itu jadi bingung sendiri saya. Ya itu mungkin yang kemarin saya hadapi ya, agak repot juga karena orang Ambon itu yang pendetanya orang Batak. Tuh Ambon Batak berhadapan, yang satu nyumpahin, yang satu aduh udah bingung saya. Kita minta dukungan doa supaya semua bisa selesai dengan damai lah. Kalau dia mau pakai tanahnya dia bayarlah gitu, karena tante saya punya suratnya yang lengkap. Ya, tanahnya untuk apa Bu Grace dipakai? Bikin rumah. Udah ada rumah, pendeta itu udah ada rumah. Sekarang dia mau besarin di belakang. Jadi bentuknya tuh bersambungan lah sama tanahnya tante saya. Nah dia besarin, dia ambil tuh tanah, nggak kira-kira 200 meter. 200 meter harga tanah di situ 5 juta pinggir tol. Tol Jagorawi itu. Jadi 5 juta apa per meter itu. Jadi dia ambil sama dia 200 meter. Tante saya udah tua. Dan dia bilang, itu pendeta katanya. Itu yang dia bingung. Kalau sama orang lain gue udah ribut deh Grace katanya. Mati siapa aja yang duluan katanya. Ini saya takut karena yang berhadapan dengan saya pendeta. Jadi tante saya menghargai pendeta ini. Tapi hamba Tuhan ini tidak menghargai tante saya. Padahal udah tua sama sekali. Ya itu akhirnya jadi ribut besar. Saya sampai jam berapa itu kemarin, jam 6 lewat lah saya baru pulang ke rumah. Kalau Ibu Lydia diberkati, kalau ini hamba Tuhan dia ambil tanah orang, aduh saya luar biasa. Ya. Jangan bingung Bu, pegangan aja pegangan Bu, jangan bingung. Itu ya luar biasa. Ya kita mau saling mendoakan supaya ada jalan damai ya. Karena tante saya tuh mulutnya minta ampun. Aduh, sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Masalahnya kalau Bu Grace berdoa, Pak pendetanya berdoa, doa Pak Mani yang diterima. Haleluya. Bu Grace bilang si tante ntar nggak masuk Kanaan lagi. Iya. Iya. Tanya saya udah nggak tahu lagi. Ya nanti kita doakan ya, nama tantenya siapa nanti. Tante saya udah pasrah Pak, dijual aja. Yang Tuhan itu bayar. Nah hamba Tuhan ini lagi, saya nggak ada uang untuk bayar. Lalu kenapa dia ambil tanah? Aduh saya pusing lihatnya. Mungkin. Ya, bukan pendeta itu Bu, bukan pendeta. Pendekar ya. Iya. Itu kan dukungan doa ya Pak Koming. Ya, nanti kita doakan ya. Ya. Tuhan kasih solusinya yang terbaik ya. Iya. Biar damai ya, biar ada jalan keluar ya. Iya. Ya, silakan satu lagu Pak Derikson sebelum masuk firman. Pak Mingguan doain pendetanya. Oke, pasti kita doakan. Ya, kita akan menyambut firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hambanya. Pada saat hari ini, kita siapkan hati kita.
terjerat. Siapa mau tolong waktu susah dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah senang hidup, dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah senang hidupku, dia jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Silakan buat namanya. Haleluya. Ya, silakan namanya Bapak Pendeta Stefanus Samadi. Pak Pendeta Stefanus belum dibuka mic-nya. Shalom Pak Pendeta. Ya, mic-nya Pak, mic-nya. Ya, sudah dengar Pak? Ya Pak. Ya, bagus Pak. Oke. Ya. Oke, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan ya. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang peduli akan segala perkara dalam hidup kami. Sungguh kami hari ini bersyukur ketika diberikan waktu kembali untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Karena hidup kami hanya berbekal belas kasihan Tuhan saja. Sebab itu Bapa, kami akan gunakan waktu sebaik mungkin hari ini untuk kami diberkati Tuhan. Lewat perkataan-Mu ya Tuhan, yang sungguh indah dan luar biasa, yang sanggup mengubah segala perkara, yang sanggup memulihkan dalam segala keadaan, yang sanggup memberkati segala kekurangan demi kekurangan kami. Urapi kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang kecil ini, yang tidak bisa apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus, dan urapi kami semua, supaya kami semua diberkati malam hari ini. Kami tinggalkan dari tempat Zoom ini, kami tidak sia-sia, sebab jerih payah kami menuai hasil yang luar biasa,
Terima kasih Roh Kudus yang hidup, yang luar biasa, berkenan untuk terus melawat kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, salam semuanya. Ya, rekan-rekan sekerja Tuhan, Pak Pemihan. Ya, siapapun yang hari ini bersama-sama kami di lewat Zoom ini, dan saya bersyukur ketika dipercaya kembali untuk kami bisa menyampaikan kesaksian hidup kami lewat hidup bersama Tuhan, lewat hidup yang terus dilawat Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini ketika kami bisa sehat dan kuat, ya, tetap sukacita dalam keadaan apapun, walaupun di tengah-tengah ada persoalan, ada masalah, ada hal-hal yang menjadikan tantangan hidup. Tetapi itu bukan menyurutkan kita untuk kita terus berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membalas kasih Tuhan. Ya, membalas kasih Tuhan. Kalau pemazmur Daud berkata bahwa dengan apa akan kubalas, ya, dengan apa akan kubalas, ya saudara, dalam Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, ya saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan bagaimana akan kubalas Tuhan segala kebajikan kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Berbahagia di mata Tuhan, ya, orang kematian semua orang yang dikasihinya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang membalas kasih Tuhan, saya terlalu yakin bahwa setiap orang tidak bisa sebetulnya sempurna membalas kasih Tuhan. Bahkan mungkin separuhnya saja nggak bisa, saudara ya. Tetapi pemazmur Daud ini sebetulnya punya satu pengalaman yang luar biasa. Kalau saudara melihat track record kehidupan pemazmur Daud ini, mengalami terus pertolongan Tuhan, mengalami terus anugerah Tuhan, dilepaskan dari maut, dilepaskan dari jerat, dilepaskan dari pembunuhan dan semuanya. Ya. Dan pemazmur ini, saudara, mengatakan hal ini bukan tanpa alasan sebetulnya, karena pemazmur Daud itu mengalami yang namanya mujizat, mengalami yang namanya pertolongan, saudara. Maka pemazmur katakan, dengan apa sih akan kubalas kasih Tuhan? Ya, kalau orang berpikir bahwa membalas kasih Tuhan itu dengan hartanya, membalas kasih Tuhan itu mungkin dengan apa yang dia miliki secara kasat mata, saudara kasih Tuhan, itu mungkin cukup. Maka ada orang nggak perlu ke gereja, yang penting persembahan. Ya, nggak penting pelayanan, penginjilan, yang penting duit, kayak gitu ya. Yang penting kita ini nyepot gereja dan sebagainya. Yang penting kita nyepot persekutuan, kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya saudara, itu hanya bagian yang sebetulnya tidak terlalu dipentingkan dalam hidup Tuhan. Di dalam hidupnya Tuhan itu nggak terlalu penting. Maka Tuhan katakan sampai, aku nggak butuh persembahanmu, keuanganmu, kayak gitu ya. Tuhan memang nggak butuh, wong Tuhan sudah kaya. Yang butuh adalah pekerjaannya di dunia ini, yang membutuhkan sarana demi sarana, yang mesti terus berjalan kontinu. Sebab pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, pembangunan gereja, seperti rumah singgah, seperti yang lain-lainnya, itu membutuhkan namanya sarana. Tetapi yang kita akan lihat hari ini, yang akan kita perhatikan hari ini adalah kata Daud ini berkata, dengan apa aku akan membalas? Lalu Daud berkata begini, dalam ayat yang selanjutnya Daud berkata, ya sudah, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sebetulnya manusia itu tidak ada yang bisa membalas dengan baik kasih Tuhan. Ya, karena manusia ternyata walaupun keadaan bagaimanapun tetap banyak dosanya juga. Ya. Artinya bahwa manusia itu sebetulnya tidak bisa sih membalas dengan ya
saya katakan separuh saja kasih Tuhan nggak bisa. Tetapi hanya persoalannya di sini adalah kita ini mestinya orang yang sudah diberi keselamatan. Ya, ini anugerah yang terbesar adalah keselamatan. Anugerah yang terlalu tidak bisa dinilai dengan harta, dengan dunia ini, dengan nilai emas, perak, dan sebagainya. Itu adalah keselamatan. Enggak bisa. Keselamatan itu enggak bisa diukur dengan dunia ini, dengan isinya dunia ini, dengan apa yang kita miliki. Nah, saudara, bagi orang yang sudah diselamatkan, mestinya keselamatan itu yang pertama adalah hal yang paling utama. Keselamatan itu mestinya hal yang paling diutamakan. Keselamatan itu mestinya menjadi prioritasnya dalam hidupnya. Maka orang yang sudah diselamatkan mestinya, saudara kasih Tuhan, dia di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang 12 di sana berkata bahwa mestinya kita ini mengerjakan keselamatan itu. Jadi keselamatan yang sudah kita terima ini mestinya dikerjakan dengan baik. Kita punya ladang tanpa dikerjakan nggak ada hasil. Saya punya pelayanan. Ya, semua hamba-hamba Tuhan punya pelayanan. Tapi tanpa pelayanan itu dikerjakan dengan baik, maka pelayanan itu tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nggak mungkin. Karena nggak dikerjakan, saudara. Segala sesuatu hanya cap saja atau hanya pengakuan saja, maka segala sesuatu tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa menghasilkan buah. Bahkan yang maksimal nggak bisa. Oleh sebab itu Tuhan berkata dengan jelas bahwa mestinya orang percaya kepada Yesus itu adalah mengangkat keselamatan itu. Pemazmur katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan itu. Artinya bahwa arti mengangkat itu adalah dijunjung tinggi benar keselamatan itu. Orang yang sudah sadar bahwa keselamatan itu segalanya, maka orang itu mesti menghargai sekali. Nilainya itu saudara, dia taruh di nilai yang paling penting. Kalau saudara mungkin punya emas, emas itu mesti disimpan dengan baik. Karena itu yang paling berharga. Saudara akan lindungi itu. Dan saudara mestinya, saudara, kalau kita sudah punya keselamatan, keselamatan itu adalah organ buat kita yang paling penting dalam hidup kita dan mestinya kita kerjakan. Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 kerjakan keselamatan. Untuk membalas kasih Tuhan itu mesti yang pertama adalah mengerjakan keselamatan. Dan untuk mengerjakan keselamatan itu, saudara, orang butuh dekat dengan Tuhan. Untuk mengerjakan keselamatan itu tidak mungkin dia jauh dari Tuhan. Tidak mungkin dia jauh dari firman Tuhan. Mengerjakan keselamatan tidak mungkin dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Sebab dalam Ibrani 10 ayat 25 dijelaskan di sana bahwa kita mesti bersekutu, jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Artinya adalah punya hubungan yang baik, hubungan yang intim dalam Tuhan. Jadi orang yang sudah punya keselamatan, mestinya dia punya hubungan yang baik. Karena pemberi keselamatan adalah Yesus, maka kita mesti akrab dengan Yesus. Mesti kita ini, saudara, intim dengan dia. Orang yang intim dengan dia itu adalah orang yang selalu dia berada di dekatnya. Itu membuktikan keintiman. Kalau orang intim dengan Tuhan, itu nggak mau ditinggalkan. Ya, saya nggak mau ninggalkan. Ya, saya punya istri, saya juga nggak mau ditinggalkan istri. Istri juga nggak mau ditinggalkan saya. Karena kita punya ungguan khusus. Kalau orang punya keselamatan, mestinya dia ngerjakan keselamatan adalah prioritasnya adalah aku nggak mau jauh dari Tuhan. Aku mesti dekat sama Tuhan dan aku mesti memprioritaskan Tuhan. Ya, Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Tuhanlah segalanya. Ya, keselamatan itu dijunjung tinggi.
Sehingga hal-hal yang duniawi hari-hari ini yang mungkin menguasai kita, ya, yang mungkin hari ini mengikat kita, yang mungkin menjadi prioritas kita, kita bisa tinggalkan itu. Ya. Maka saudara kasih Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9, saudara, Tuhan berkata dengan jelas dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 9, saudara. Tuhan katakan dengan jelas, Roma 8 ayat yang ke-9, saya bacakan di dalam ayat ini, Roma 8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan. Orang yang mengerjakan keselamatan, dia akan tinggal di dalam roh. Artinya bahwa rohani kita dengan jasmani kita, itu mesti pertumbuhannya itu jelas. Artinya roh kita, hubungan kita, bicara roh itu enggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan dengan baik bisa merasakan kehadirannya Tuhan, bisa merasakan kebaikannya Tuhan, bisa merasakan Tuhan itu baik dan sangat baik. Hidup dalam roh itu adalah hidup di dalam iman. Dia menjalani hidup. Kalau aku hidup adalah hidup dengan iman. Iman bicara tanpa saudara kasih Tuhan kita ini terpengaruh dengan situasi, terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan ketakutan dengan situasi dan keadaan, bukan. Orang yang punya iman itu percaya walaupun tidak melihat. Walaupun belum melihat. Nah saudara, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, pentingnya hidup di dalam roh. Karena hanya itu kekuatan kita, saudara. Hanya itu yang menjadi kita kuat. Hanya itu yang menjadi kita ini akan menang. Menghadapi segala tantangan hidup ini, saudara. Ya, tidak semakin mudah orang memenangkan jiwa di hari ini. Tetapi Tuhan tetap bekerja supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan. Tidak mudah sekarang ini saudara kasih Tuhan untuk kita itu bisa bertahan hidup. Bahkan saudara berkata kelimpahan itu enggak gampang untuk zaman-zaman sekarang. Tetapi dengan iman kita pasti bisa. Karena hidup kita dengan roh. Ya, roh itu saudara di atas. Kalau roh di atas, daging di bawah, pasti kita akan menang. Tapi kalau daging di atas, rohnya di bawah, lah ini yang kesulitan, saudara nggak bisa nembus apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini yang pertama adalah mengangkat piala keselamatan atau mengerjakan keselamatan. Itu untuk menghargai. Saudara, orang yang menghargai keselamatan maka dalam kehidupannya, saudara kasih Tuhan, saya katakan dalam kehidupan sehari-harinya, saudara, di dalam Galatia 5 ayat 24, saudara. Galatia 5 ayat 24. Ya, saya bacakan ayat ini dengan baik, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang hidup di dalam roh itu, saudara, tidak diutamakan keinginannya. Keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu memiliki ini. Hawa nafsu punya ini. Hawa nafsu yang ini, yang itu. Yang sifatnya kedagingan. Yang sifatnya hanya dilihat mata. Hari-hari ini orang yang hidup dalam roh itu selalu bisa memberi. Tidak mengutamakan kedagingan. Memang kita butuh. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang memang harus kita bekerja, harus sesuatu yang kita berikan, mesti kita lakukan itu. Saudara,
Saya sebagai hamba Tuhan di desa, saya punya visi. Kita rencana membangun tempat di mana kita punya tanah yang Tuhan sudah izinkan ya sekitar 500 meter lah ya. Kita akan bangun nanti tempat orang-orang stres, orang-orang yang gila semakin banyak hari-hari ini. Khususnya di Cilacap ini semakin banyak saya lihat. Saya punya kerinduan itu walaupun secara kasat mata susah untuk ditembus. Karena saya pelayanan di desa, mana mungkin bisa. Dananya banyak, itu operasional juga nggak sedikit. Tapi saya terlalu yakin, saya punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat, yang pasti sanggup, saudara. Dunia roh itu selalu bisa menembus. Kuasa Tuhan itu selalu bisa mengatasi segala persoalan, mengatasi segala yang tidak mampu. Maka Tuhan katakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dunia roh, saudara. Kalau dunia daging nggak mungkin. Makanya saya harap kalau saudara percaya Yesus, yakinlah. Kalau Anda punya hubungan dengan baik dengan Tuhan, pasti saudara yakin kok. Apa yang hari ini menjadi tujuanmu? Yang penting memuliakan Tuhan. Yang penting bukan hawa nafsu. Yang penting bukan kedagingannya itu. Yang utama saudara, pasti bisa saudara. Pasti bisa. Ya, saudara kasih Tuhan, hari ini kita jelas dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Jadi hari ini yang kedua saudara, orang yang mau balas kasih Tuhan itu mesti menyadari saudara, hidupnya itu mesti ya dia ciptaan baru mesti lebih baik saudara. Kita akan baca saudara ya. Di dalam Matius 5 ayat 20 ini kalau hidup yang sungguh-sungguh saudara ya, hidup yang sungguh-sungguh ya. Matius 5 ayat 20, saudara kasih Tuhan ya. Kita akan baca ayat ini dengan baik. Ya, 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kalau orang mau balas kasih Tuhan, mestinya kita ini mempunyai gaya hidup yang lebih baik dari orang-orang yang punya agama. Tadi ada kesaksian seorang pendeta. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mengacu kepada kebenaran firman ini, ya saya bertanya, kalau Tuhan katakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat, tidak akan masuk surga. Pertanyaannya adalah ketika mendengar, melihat gaya hidup yang seperti itu, kita nggak jadi hakim loh saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa masuk surga walaupun pendeta, walaupun Kristen? Saudara, orang yang mau balas kasih Tuhan, mesti dia sadar bahwa hidupku milik Kristus. Dan Kristuslah segalanya. Makanya dalam surat kasih Tuhan, ayat ini jelas sekali dalam 1 Korintus 3:25 bahwa kita ini adalah milik Kristus dan ciptaan baru. Dan mestinya kita ini adalah hidup yang sesuai dengan Kristus. Kalau Lukas 1 ayat 6 di sana dikatakan, yang tidak bercacat, tidak bercela. Memang nggak gampang, tidak bercacat, tidak bercela. Tapi mesti kita itu menjalankan, mengacu hidup yang seperti itu loh saudara. Kita mesti berjalan ke ranah itu. Kita mesti, saudara. Sebab apa kita hidup ini tujuan utama adalah masuk surga. Bukan utama menumpuk dunia. Bukan utama punya rumah mewah. Bukan utama punya rumah bagus. Bukan utama punya mobil. Bukan utama memiliki gereja yang besar, yang megah.
musiknya yang lengkap, tapi masuk surga nih mesti dasar. Kalau kita ditanya tujuanmu yang paling penting apa? Ya masuk surga. Kamu jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Saudara, misalnya ditanya, goalmu yang utama apa? Ya masuk surga. Cita-citamu yang paling hebat, yang paling luar biasa apa? Ya masuk surga, saudara. Untuk apa sih kalau kita ini kerja mati-matian, siang malam, ya orang kita ini bangun pagi-pagi berdoa, penginjilan hebat, bangun gereja hebat, berkat melimpah, ya, tapi nggak masuk surga. Ya ini kan kita ini jangan sampai, saudara. Maka goal utama adalah masuk surga. Kalau hidup masuk surga, mestinya kita mesti berjalan yang lebih baik. Karakter kita, sifat kita. Makanya saya katakan, kita ini terus bertumbuh, saudara. Bertumbuh apa? Iman. Bertumbuh apa? Kerohanian. Bertumbuh apa? Pertobatan. Kita mesti bertumbuh, keluarga kita, di depan keluarga kita, depan istri kita, depan anak-anak kita. Ya mesti menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Baik karakter, ucapan, ya, baik kerendahan hatinya, baik kita pengelolaan keuangan, manajemen keuangan di hadapan Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan dulu sebelum kita berbuat yang lain, sebelum uang itu kita pakai apa-apa, ya utamakan dulu Tuhan. Diberikan yang terbaik. Karena tujuan kita bukan yang lain, masuk surga. Makanya saya tuh kadang-kala Tuhan, kalau aku diizinkan hidup, saya sehat, saya kuat, saya ini bisa apa saja, saya nggak cacat, saya nggak celah, saya nggak banyak penyakit, ya Tuhan izinkan aku terus berkarya untuk Engkau, dan untukmu aku nggak pernah berani menolak. Mau melayani apapun aku nggak berani menolak. Dan saya belajar untuk tidak memandang apa dan siapa yang saya layani, berapa yang saya layani. Dan saya nggak berani. Mengapa Tuhan ngajarin jangan pandang muka? Artinya bahwa hidup kita mau masuk surga, orang mau masuk surga, maka siap senantiasa diperintah Tuhan. Siap untuk bekerja untuk Tuhan. Kita kan budaknya. Kita ini hamba-hambanya. Belajar jangan tawar-menawar, saudara. Saya di Cilacap ini belajar nggak tawar-menawar. Saya punya satu persekutuan. Persekutuan itu adalah membackup setiap anggota jemaat gereja apapun yang meninggal. Baik secara pelayanan gerejawi, kita akan backup mereka. Baik secara peti jenazahnya, peralatan semuanya. Baik mori, kaos kaki, kaos tangan, sampai minyaknya. Kita backup semua. Kita sediakan semua. Dan kami untuk mengantar ke gereja-gereja kadang-kala ada kendala. Mobil kita tua. Mobil ya yang kita punya untuk ngantar itu bukan mobil muda. Kalau mobil muda sih nggak ada masalah. Itu mobil tua tahun 80 kijang. Kita antar sampai pelosok desa. Sampai tak tinggikan supaya tinggi, supaya di jalan yang sulit, yang rewel-rewel, yang batu-batu itu nggak gaduk, saudara. Apa yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan. Dan saya bersyukur banyak kesaksian jemaat, orang umum, ya banyak kesaksian. Sehingga di situ banyak jiwa juga melihat dan bertumbuh. Di gereja lokal yang jemaatnya hanya 2, yang 3, yang 5, yang 10. Ditopang oleh gereja-gereja lain yang pada hadir. Ya, saya bersyukur saudara, visi kami untuk menjadi berkat. Karena di dalam kematian kalau di desa itu adalah hal yang krusial. Kalau nggak ditangani dengan serius. Nanti ada perkataan, jangan jadi Kristen tuh, matinya keleleran. Jangan jadi Kristen tuh, nggak diurusin. Sudah nggak ada lagi berita itu.
Dan saya bersyukur, saudara, walaupun tidak sedikit pendanaan. Dan ketika ada jemaat yang sakit di rumah sakit, kita topang. Kita bantu pendanaan. Ketika ada hamba Tuhan yang sakit juga kita bantu. Bagaimana caranya? Tuhan buka jalan. Walaupun bantuan nggak seberapa. Tapi coba bayangkan, saudara, setiap gereja ini di Cilacap ini berapa gereja yang ikut kita ini, yang ikut dalam persekutuan kita ini 19 gereja, saudara. Dan hampir kadang-kala 1 bulan itu bisa 10 peti keluar. Saudara, tetapi Tuhan tolong terus. Karena kami ingin menampilkan bagaimana hidup kekristenan itu lebih baik dari mereka. Ya. Saudara, kita layani dengan baik, pendetanya tinggal duduk aja, kita koordinasi, kita koordinir hamba-hamba Tuhan yang banyak hadir, ya. Makanya pada heran, yang doa pendeta, yang firman pendeta, yang pujian pendeta, doa syafaatnya pendeta, yang memakai pakaian pendeta, kok semua pendeta kok bersatu ya sampai ada kayak gitu? Nggak seperti kita ya. Haleluya. Karena apa, saudara? Kita mau hidup kita ini, selama masih hidup ini, berbuat sesuatu di hadapan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, maka aku mengerjakan. Itu bagian mengerjakan keselamatan. Adalah berdampak bagi banyak orang. Kalau berpikir, saudara, uang dari mana? Aku juga pusing. Uang dari mana ya bisa menjangkau? Tapi Tuhan selalu sediakan. Haleluya. Setiap ada yang meninggal. Kemarin saja ada 3. Ya, dari gereja ini. Bahkan satu organisasi pendeta yang meninggal, peti dari organisasi nggak ada. Kita cover dengan baik. Nah, salah satunya adalah mengapa? Karena kami ingin hidup ini mengerjakan keselamatan. Yang kedua adalah kita menampilkan yang lebih baik. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, maka kamu susah untuk masuk surga. Jabatan pendeta tidak jaminan masuk surga. Memegang gereja besar tidak jaminan masuk surga. Tetapi yang mau hidup berubah, yang mau hidup bekerja, mengerjakan keselamatan, yang mau hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kalau dalam Lukas 1 ayat 6, Tuhan katakan jelas di sini. Lukas 1 ayat yang ke-6, Tuhan berkata begini, saudara. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini kan persoalannya di sini. Hidup yang menurut perintah Tuhan. Roma 12 ayat 1, hidup yang menurut perintah Tuhan adalah orang yang berani mempersembahkan hidupnya. Yang kudus, yang suci, hidupnya yang masih hidup baik. Jangan sampai terlambat. Nanti sudah sakit-sakitan baru dia katakan, Tuhan, tolong aku, kalau aku sembuh, kalau aku sehat, ya kan? Dulu waktu kaya diajak untuk berbuat untuk Tuhan, kadang-kadang nggak mau. Setelah jatuh miskin, baru berkata, Tuhan tolongin aku. Ya Tuhan, berkati aku, kalau aku diberkati. Nanti Tuhan, aku mau berbuat kayak gini. Aduh, Tuhan. Kayak itu namanya kan untung rugi, saudara. Hidup yang untung rugi. Artinya ya kalau diuntungkan baru dia ngomong begitu. Itu kan orang dunia. Kalau orang percaya Yesus mengerjakan keselamatan Tuhan, walaupun keadaanku tidak ada hari ini, tapi dalam keadaan tidak ada, aku seperti janda Sarfat itu, mau memberi yang terbaik. Ini mestinya konteksnya di situ, saudara. Hidup kita, kalau tujuannya masuk surga, mesti kita punya pikiran yang ke sana. Saudara, kami di Cilacap, kami juga dalam organisasi dijadikan ketua wilayah. Enggak gampang buat saya untuk mengatur banyak pendeta. Enggak gampang. Tapi saya hanya bilang,
Pemimpin adalah keteladanan. Kami hanya menampilkan bagaimana aku ini ingin jadi teladan, berusaha, baik persekutuannya, tepat waktunya, baik aku ketika ada hal-hal yang perlu ditangani, hadir di dalamnya. Nah, saudara, belajar hidup kita ini seperti itu. Ini adalah cermin orang yang benar-benar ngerti bahwa hidupnya sudah diselamatkan. Nah, saudara, malam hari ini Tuhan berkata dengan jelas ada dua hal yang penting, yaitu pertama, keselamatan adalah utama. Untuk membalas kasih Tuhan, hanya satu, keselamatan kau prioritaskan, letakkan itu yang utama, yang prioritas dalam hidupmu. Yang kedua, hiduplah yang standarnya itu lebih baik dari standar orang lain. Haleluya. Yang lebih baik adalah hidup yang selalu kita introspeksi diri. Ya Tuhan, ya tidak sombong diri. Wah aku enggak, Tuhan. Aku tahu bahwa hidupku belum bisa berbuat sesuatu untuk Engkau. Tapi hanya yang sederhana ini yang bisa kami lakukan. Tapi kami akan terus lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Mestinya seperti itu, saudara. Inilah yang bisa saya beritakan pada hari ini. Saudara, kami bersyukur ya di tengah-tengah keadaan-keadaan seperti ini ya. Hari-hari ini, tapi Tuhan tolong terus ya. Haleluya. Ya, makanya saya minta maaf kepada ya rekan-rekan yang ada di family ini kalau kami mungkin sore nggak bisa setiap saat, kadangkala nggak bisa ikut jam ya saudara. Bukan nggak butuh, bukan, kami tetap butuh, namanya persekutuan, mendengar firman Tuhan. Saya dikuatkan lewat kesaksian-kesaksian ya yang disampaikan pada waktu itu juga ketika kami KKR, ketika kami khotbah, kami juga sharekan ke mereka. Ada kesaksian yang luar biasa, mengingatkan kita. Saya sering ditemukan kepada orang-orang, saudara, di mana orang ini kaya raya, tetapi kerendahan hatinya luar biasa. Kami belajar. Kami ini belum apa-apanya, kadang-kadang sudah sombong duluan. Ya, kami ditemukan orang-orang yang hebat, mereka yang titelnya luar biasa. Kami ini nggak punya titel. Mereka rendah hati. Haleluya. Karena apa? Saya tahu tujuan mereka masuk surga, maka dia lakukan itu. Orang yang tujuannya masuk surga pasti meletakkan dasar keselamatan prioritas, dan kita bisa belajar. Aku mesti lebih baik daripada mereka. Ya, kita berpacu dengan itu, saudara. Ya, kalau jemaat, aku mau lebih baik hidup ini, karena kita rindu berkat lebih besar. Maka hidup lebih baik, berkat pasti mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Silakan kami serahkan kepada pengelola Pak Pendeta ya. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sharekan malam hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih Pendeta Stefanus Samadi yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kalau kita pikir ya, membalas kasih Tuhan itu seperti apa sih ya? Pengorbanan Tuhan Yesus itu nggak sebanding loh dengan pengorbanan kita sampai saat ini ya. Nggak ada tandingannya. Ya, karena dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap kita loh. Kalau kita belum tentu bisa itu melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Oleh sebab itu kalau kita sudah terima keselamatan dari Tuhan, keselamatan kekal ya tentunya ya, jaga itu baik-baik. Ya. Jadi kita harus ikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauan kita. Ya, karena saya percaya Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita sudah dipilih, ayo kita jaga itu pilihan kita, ya, menjadi anak-anak yang apa? Yang setia, yang taat sampai akhir hidup. Jadi jangan kita tukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, di dunia ini cuma sesaat. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah itu pasti datangnya dari surga. Jadi pulangnya jangan nyasar. Tetap pulang ke surga. Ya. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Itu ya, kita harus tetap hidup di dalam Dia.
Ya? Jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, itu sebentar di luar Tuhan, itu namanya tomat. Ya? Obat kumat. Yang kedua ya, saya mengutip yang kedua itu, jadi gaya hidup kita sebagai orang percaya ya, kita harus lebih baik lagi ya. Lebih baik seperti apa? Rajin berdoa, rajin mengucap syukur ya. Terus lakukan apa? Ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Karena di Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu nggak mudah. Terkadang kita suka lemes ya. Yang saya katakan 5L tuh, letih, lesu, letoy, lemot, lunglai. Ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi anak Tuhan itu harus tetap semangat. Ya. Ibadah kita ini bukan ibadah yang seminggu sekali loh. Ini setiap hari loh. Jangan main-main ini ibadah setiap hari. Ya, saya aja sampai pusing 7 keliling ya. Nyari pembicara ya. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Tuhan sediain terus. Ya. Pak Stefanus Samadi juga, Pak, bisa saya majuin jadwalnya. Siap. Nah ini, jadi anak Tuhan itu harus sungguh-sungguh seperti itu. Siap sedia. Amin. Ya. Karena kita ini kan sudah utusan Tuhan. Ya, jadi kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga hati Tuhan itu disenangkan oleh segala perbuatan kita. Ikuti teladan Yesus. Jangan kita tukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena Kolose 3 ayat 2. Jangan pikirkan perkara duniawi, tapi pikirkanlah perkara yang di surga. Ya, tujuan kita kan akhir hidup kita ini menerima mahkota yang kekal, yaitu masuk surga. Amin. Kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, saya mau duluan nggak? Jangan duluan. Ya, tapi saya percaya kalau kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, itu pasti kita akan menerima mahkota kehidupan. Bukan hanya baik, tapi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Yeremia 7 ayat 3. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap baik tubuhmu. Amin. Lakukan yang terbaik. Selagi kita masih hidup, masih sehat, ayo berkarya buat Tuhan. Filipi 1 ayat 22. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Menangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga malaikat surga itu tiup trompet sangkakala. Ada 1 jiwa atau 2 jiwa yang telah diselamatkan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Amin. Silakan satu lagu Pak Derison. Setelah itu Bu Messi doa syafaat. Nanti bincang-bincang oleh Pendeta Elmanik. Tuhan berkati. Kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Koreksi oleh firman Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Beri
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku katamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Silakan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore ini. Kalau kami bisa lagi beribadah, kami tahu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengingatkan kami kembali Tuhan. Dengan apa kami akan balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain Tuhan kami memberi hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan dengan kami taat kepadamu. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau lakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, biar kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu Pak Samadi Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai dia Tuhan dimanapun Tuhan utus dia ya Bapa, supaya melalui kehidupannya Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya, memberkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang ada di family ministry ini. Tuhan memberkati kami Bapa. Kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan, itu terjadi dalam hidup kami. Kami yang sudah beribadah, kami sudah diberkati oleh Engkau. Kami yang punya masalah, Tuhan sudah beri jalan keluar. Kami yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Karena firman berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat tantenya Ibu Grace Tuhan, dia masalah tanah. Kami percaya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak. Tuhan campur tangan biar ada jalan keluar yang baik ya Bapak. Engkau juga sadarkan kepada hamba pendeta yang mengambil tanah itu Tuhan. Ingatkan dia ya Bapak. Bahwa Tuhan Engkau sanggup menolong dia ya Tuhan. Tanpa dia mengambil hak orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuatkan tante dari Ibu Grace Bapak untuk tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa pembelaannya adalah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, memberkati Pak Komingguan sebagai gembala kami di family ministry ini. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dari Tuhan, supaya dia boleh membawa kami family ministry ini lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya. Memberkati pelayanannya ya Tuhan.
Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, memberkati juga Pak Hendra. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan Pak Hendra. Kalau dia sudah boleh keluar dari rumah sakit, boleh ada di rumah. Dan kami percaya kesembuhan itu sempurna adanya. Berikan dia kekuatan, berikan damai sejahtera sukacita, berikan dia pengharapan Tuhan. Karena kami tahu pengharapan kami dalam Engkau tidak akan hilang ya Bapak. Tapi kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi buat Pak Hendra. Dan biar Tuhan melalui kehidupannya banyak jiwa dimenangkan. Memberkati istri, anak, cucu, mantunya ya Bapak. Dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Buat anaknya juga ya Tuhan yang belum punya anak. Kami percaya Tuhan, tahun ini tahun mujizat Tuhan. Tahun kuasa Tuhan yang terjadi buat anaknya Pak Hendra. Dan biar Tuhan mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi. Dan tahun ini mereka boleh mempunyai anak ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang sudah melayani. Mau WL, Tuhan Yesus, Pak Direkson, Tuhan Yesus, Pak Joni, Tuhan, siapapun Tuhan yang melayani pada sore menjelang malam ini, kami percaya jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan memberkati. Pak Manik juga sebentar, yang akan berbincang-bincang juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan hidup ini adalah milik Tuhan, kepunyaan-Mu ya Tuhan. Buatlah menurut kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapak. Supaya kami tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kami kembalikan semua untuk Engkau ya Tuhan. Dan kami sadari kalau kami bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan Engkau mencintai bangsa kami Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau dapat memulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau juga jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepadamu Tuhan. Dari bencana alam, dari apapun Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak. Dan kami percaya ya Tuhan, pemulihan akan terjadi untuk bangsa ini. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka juga boleh diselamatkan oleh Engkau. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan berikan juga mereka hikmat-Mu ya Bapak. Supaya Tuhan Yesus mereka boleh Tuhan bekerja dengan baik. Dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapak. Buat dokter-dokter, buat suster-suster yang Tuhan Yesus melayani, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka kesabaran, supaya setiap mereka melayani pasien, ada kasih Kristus dalam hidup mereka. Dan kami percaya pasien yang mereka layani juga boleh sembuh. Karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan mereka, di dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga orang tua kami ini yang ada di family ministry ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, sampai putih rambut mereka Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera sukacita-Mu ya Bapak. Supaya setiap kami ya Bapak yang ada di family ministry ini Tuhan, boleh merasakan sukacita Allah melimpah dalam hidup kami. Karena kami sadari Tuhan, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, doa Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir. Memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah pelayananmu. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Pendeta Hermani, Tuhan berkati. Baik, Shalom Bapak Ibu. Shalom Ibu. Shalom Ibu Christine yang dari Prancis yang setia terus setiap
sore dan di sana sudah Mamang, mau lihat Tegoda. Shalom Pak Pendeta semuanya, ibu-ibu. Pak Manik. Di mute Pak Elmanik, di mute Amang itu di mute. Oh, siap. Oke. Hanya sering-sering datang Pak Manik, sering-sering ikut. Makanya jangan dibuat gelar saya kalau bukan gelar apa namanya? Tumben. Gelar pendidikan. Kalau MTH masih enak, tadi ini MPA lagi. Sama tumben. Jadi 2 gelar. Ya, oke, baik. Yang penting kita sehat-sehat dan ada sukacita di keluarga grup Family Ministry New.